Udah. Amin. Bajikan. Tabipun. Yang terhormat Ibu Mardiana selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Seputi Jaya dan seluruh Bapak Ibu guru hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di salah satu ruangan SD Negeri 2 Seputi Jaya yang kita cintai. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan sepatah kata motivasi hari ini. Menurut Aknau, kesuksesan dalam pendidikan bukanlah tentang seberapa pintar, melainkan seberapa keras Anda bekerja untuk meraihnya. Tidak ada batasan usia untuk belajar, karena orang bijak selalu ingin belajar. Baik, untuk memulai acara hari ini, izinkan saya selaku moderator hari ini membacakan susunan acara. Susunan acara pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Guru Penggerak, ketiga sambutan dari Ketua Rapat, keempat penyampaian materi oleh Ibu Elia Ratnasari selaku narasumber calon Guru Penggerak Angkatan 11, kelima sesi tanya jawab, keenam penutup diiringi dengan doa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya yaitu kita membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Alhamdulillah. Baik, meningkat acara selanjutnya saya mohon kepada hadirin sekalian untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan berdiri.
ini silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan kepala sekolah kepada Ibu Mardiana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Erna yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif untuk Ibu Elia Ratnasari SPD sebagai calon guru penggerak. Salawat dan salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sapaannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru, hari ini kita di sini sama-sama menyaksikan Ibu Elia Ratnasari yaitu mengadakan atau mempraktekkan ilmu yang dia peroleh selama CGP angkatan 11. Alhamdulillah di sini saya sebagai kepala sekolah sangat menyupport sekali kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Eli, karena kebetulan saya sendiri juga termasuk di dalam guru penggerak, tetapi saya di sini angkatan 10. Di sini juga ada Ibu Okta, mohon berdiri Ibu Okta. Iya, dia juga termasuk calon guru penggerak angkatan 10, dan ada juga Bu Erna Sari. Mohon berdiri sejenak Bu Erna Sari. Iya. Bu Erna juga angkatan 10. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, ternyata di SD kita, SDN 2 Seputi Jaya memiliki 4 calon guru penggerak. Harapan saya kepada Bapak Ibu guru yang lainnya yang belum ikut dalam kegiatan atau pelaksanaan guru penggerak, saya berharap untuk tahun depan bisa ikut semua, dan mudah-mudahan apapun ilmu yang kita peroleh dari guru penggerak bisa sama-sama kita bagi kepada rekan-rekan sejawat kita. Harapan saya kepada Ibu Elia Ratnasari angkatan 11, mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi antara guru penggerak dan bukan guru penggerak akan tercipta kerjasama yang lebih baik sehingga kita dapat meningkatkan pembelajaran khususnya di SDN 2 Seputi Jaya. Harapan saya semoga SDN 2 Seputi Jaya kedepannya akan lebih baik lagi. Itu saja harapan saya kepada kita calon guru penggerak. Apapun ilmu yang kita peroleh dapat kita terapkan di SDN kita ini. Jadi buat Bapak Ibu guru yang lain yang belum kebagian, mudah-mudahan tahun depan bisa menyusul. Itu saja dari saya. Kiranya lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya pribadi atas nama kepala sekolah sangat mendukung sekali program dari pemerintah ini, yaitu program guru penggerak. Itu saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mardiana atas sambutannya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Seputi Jaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin, meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Elia Ratnasari selaku calon guru penggerak pada angkatan 11 yang ingin menyampaikan diseminasi budaya positif terhadap sekolah yang kita cintai ini.
Kepada Ibu Elia Ratnasari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Erna selaku moderator. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Seputi Jaya, Ibu Fardiana. Kepada yang terhormat rekan-rekan guru yang telah mendukung saya, membersamai saya dalam melaksanakan kegiatan yang akan saya lakukan pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, sebelum itu, untuk membangkitkan semangat kita pada siang hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di depan ya Bu? Ya, di depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Apakah masih semangat pada siang hari ini? Alhamdulillah masih semangat. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi ya Bapak Ibu. Nah di sini slide yang pertama Pak. Budaya positif. Ketika kita mendengar apa yang namanya budaya positif,
positif. Apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Budaya positif. Apa Bu Okta kira-kira? Oh, Bu Erna. Apa Bu? Budaya positif, kalau mengacu pada budaya positif ya Bu, ya di dalam pemikiran saya, budaya berarti sesuatu hal yang ada atau yang diterapkan di sekolah yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian positif, perilaku positif terhadap budaya tersebut. Misalnya seperti mungkin jam sekolah ya Bu ya, iya, gurunya lebih awal daripada murid atau muridnya lebih awal dari guru, terbalik ya Bu ya. Itu Bu. Jadi setelah mendengar budaya positif, yang ada di benak saya tentang perilaku warga sekolah akan perilaku-perilaku yang positif. Contohnya datang ke sekolah tepat mulai pembelajaran tepat waktu. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Erna. Mau tepuk tangannya buat Ibu Erna. Baik, budaya positif itu adalah salah satunya yang diberikan contoh tadi Bu Erna. Dari Bu Erna adalah sebagai guru tentunya kita harus memberikan contoh yang baik, ya Bu. Contohnya apa tadi Bu Erna? Datang tepat waktu, memberikan contoh kepada murid-murid tentang hal-hal yang positif agar ditiru dan dilaksanakan oleh siswa di sekolah. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid, yaitu untuk bertujuannya adalah tujuan dari budaya positif itu adalah memotivasi siswa agar siswa mampu berpikir kritis, mampu bertanggung jawab, dan mampu menghormati semua warga di sekolah. Dan untuk slide yang kedua, kemudian ada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini ada 6. Yang pertama yaitu budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian di sini juga ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk memberikan imbalan terhadap siswa terhadap perbuatan baik itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, seringkali kita sebagai guru sudah melakukan itu ya Bu Tutik ya. Nah, berarti kita menghukum siswa dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik itu tidak boleh, dan mulai sekarang kita harus merubah cara berpikir kita ya Ibu. Nah, kemudian perubahan paradigma. Paradigma itu untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang positif. Menurut Ibu Erna gimana? Iya. Apa pendapat dari Bu Erna? Terima kasih Bu Eli atas waktu dan kesempatannya. Jadi lingkungan positif, budaya positif, kebetulan saya adalah guru mapel di bidang pendidikan agama Islam ya Bu. Nah, dalam budaya positif yang saya terapkan yaitu untuk hari Jumat misalnya, di mana Jumat itu kami membudayakan yaitu senam sehat bersama. Setelah senam sehat bersama kita adakan Jumat infak berkah Bu. Nah, di mana dana infak itu bisa kita gunakan untuk keagamaan. Selain itu juga saya menerapkan yaitu sebagai guru agama
untuk melaksanakan doa sesudah dan sebelum belajar. Nah, seperti itu Bu contohnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Erna atas pendapatnya. Kemudian saya akan meminta pendapat dari guru kelas 6, Bu Okta. Bagaimana cara Ibu untuk menciptakan lingkungan yang positif di kelas terhadap murid Ibu? Monggo Bu. Terima kasih untuk Bu Eli atas waktu dan kesempatannya. Kalau pendapat saya, untuk menciptakan lingkungan yang positif, kita harus memberikan motivasi terlebih dahulu pada anak, supaya anak itu memiliki keberanian, memiliki keinginan belajar yang tinggi, sehingga akan terciptalah lingkungan yang positif kalau anak tersebut sudah memiliki keyakinan dan kemauan belajar yang tinggi. Tepuk tangan dulu buat Ibu Okta. Kemudian saya meminta dari guru kelas 3 pada Bapak Sucipto, bagaimana Pak pendapatnya untuk menciptakan lingkungan yang positif? Tadi sudah disebutkan oleh Bu Erna dan Bu Okta, untuk menciptakan anak agar mampu berpikir dan bertindak dengan merdeka. Di kelas apa yang kira-kira sudah Bapak lakukan di kelas? Monggo Pak. Baik, terima kasih untuk Bu Elia. Untuk kesempatan ini saya coba akan menjawab dari khususnya di kelas 3 yang saya ampuh. Untuk budaya positif yang saya terapkan dari pertama kali datang itu sudah saya terapkan untuk bersalaman dan di dalam kelas memberikan motivasi ataupun memberikan gambaran tentang hal-hal positif seperti tidak membuli temannya dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan anak tersebut. Terima kasih Bu Adi. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu buat pendapatnya Pak Tito. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuangkan pendapatnya di sini. Berarti kita sudah melakukan secara walaupun toh belum sempurna ya Ibu, kita sudah melakukan budaya positif di sekolah maupun di lingkungan. Nah, kemudian sekarang Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba lakukan. Anda adalah A. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Saya minta kepada Ibu Bapak untuk berdiri sejenak. Coba sekarang Anda bayangkan bahwa A menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Coba Ibu Bapak sekarang kepalkan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk B ini adalah pihak kedua, untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B sudah membujuk, jadi kita adalah A. Teman Anda yang B sudah membujuk Anda untuk membuka kepala tangan Anda dengan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala, menggoda dengan cara menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan. Jadi menurut Ibu Bapak, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Maukah Ibu Bapak membuka kepala tangan Anda sementara kita ini memegang rahasia yang memang rahasia yang sangat penting? Apa pendapat Ibu Bapak? Apakah Anda mau membuka kepala tangan Anda atau tidak? Tidak. Mengapa dan apa alasannya Bu? Monggo Ibu Bapak
Mardiana selaku kepala sekolah memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Ibu Eli. Di situ tadi Ibu mengatakan bahwa kepalan tangan si A itu ada rahasia yang sangat penting. Kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah, apalagi kita sebagai aparatur negara, yang namanya itu suatu rahasia itu kita tidak akan membukanya apapun yang terjadi dengan berbagai resiko, karena itu merupakan amanah yang harus kita jaga. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bu Mardiana selaku kepala sekolah yang telah memberikan pendapatnya. Kemudian di sini ada pertanyaan yang kedua. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Saya mohon kepada Bu Tuti untuk memberikan jawabannya. Oh, tidak. Kira-kira kepalan tangan itu mau dibuka atau tidak? Dan Ibu, saya minta kepada Ibu memberikan pendapatnya. Oh, kalau itu merupakan masalah rahasia pribadi saya, mungkin masalah keluarga saya atau pribadi saya tidak akan saya buka. Tapi kalau masalahnya itu mengenai masalah ilmu pendidikan, tentunya akan saya buka karena itu yang menguntungkan bagi anak didik saya. Baik, terima kasih kepada Bu Tuti selaku wali kelas 2 yang telah memberikan pendapatnya. Jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda. Yang satu dari Bu Mardiana akan tetap mengepalkan. Ya silakan pada Bapak Ibu mohon untuk duduk. Ada dua pendapat. Di sini yang pertama adalah akan tetap mengepalkan tangannya karena itu adalah pendapat yang rahasia yang sangat penting. Berarti ini adalah komitmennya sangat kuat. Nah, kemudian untuk pendapat yang kedua dari Bu Tuti yaitu akan membuka kepalan tangannya kalau itu memang berguna bagi orang banyak. Maksudnya seperti itu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya sesungguhnya di sini ada pertanyaan lagi ya Bu. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Orang lainkah atau diri kita sendiri? Menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol untuk membuka kepalan tangan tersebut? Diri sendiri, Bu. Diri sendiri. Kalau menurut Bu Erna adalah diri sendiri. Alasannya Bu? Ya, mengapa saya jawab diri sendiri Bu dengan mengontrol? Diri kita yang mengontrol kita adalah diri kita, bukan orang lain. Karena suatu keputusan apapun itu, baik pribadi maupun sekolah, adalah diri kita. Tapi dengan diri kita tentunya juga dengan masukan-masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Erna atas pendapatnya. Jadi yang untuk mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, tapi kita sebagai manusia tentunya apalagi sebagai guru harus terbuka menerima pendapat orang lain. Intinya seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak dan dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini maksudnya kita itu sebagai pendidik hanya menuntun. Semisal di kelas kita, di kelas yang kita ampuh, ada sebagian siswa yang hobinya olahraga. Berarti kita sebagai guru harus menuntunnya di bidang olahraga. Kemudian ada sebagian siswa yang menyukai seni. Jadi sebagai pendidik kita harus mengarahkan, bukan memaksakan. Oh, ini kemauan kita sebagai pendidik, anak-anak ini harus seperti ini.
Misalnya contoh, dalam pelajaran matematika biasanya anak-anak cenderung tidak menyukai pelajaran tersebut. Ada anak yang memang di kelas itu ada yang suka matematika, ada yang suka PJOK, ada yang suka seni. Jadi kita tidak boleh memaksakan dan hanya menuntut anak-anak tersebut mencapai cita-citanya. Kemudian kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita yang sudah kita bahas tadi ya Bu. Dan itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi di sini kita adalah sebagai orang yang komitmen dalam memegang sesuatu tapi tanpa menyampingkan sikap terbuka untuk menerima pendapat dari orang lain. Di sini kemudian lanjut ke perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini kita tidak bisa ya Bu, mengontrol orang lain kita tidak bisa. Nah kemudian stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Kemudian di sini ada kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan murid. Ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Saya minta pendapatnya dari Bu Putri selaku kelas 1. Mohon Bu. Disiplin. Terima kasih Bu Eli. Kebetulan saya wali kelas 1. Untuk menerapkan kedisiplinan di kelas saya terapkan misalnya saya memberikan PR kepada murid. Nah, PR kepada murid itu setiap murid harus wajib mengumpulkan setiap mata pelajarannya. Nah, itu untuk mewujudkan sikap disiplinnya. Jadi anak-anak yang tidak mengerjakan PR maka akan ditambah PR selanjutnya.
Begitu, Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Putri atas pendapatnya. Jadi disiplin di sini adalah memerintah diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan terperintah oleh orang lain. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong. Itu adalah profil dari pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kesatu dan untuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, di sini untuk selanjutnya yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu adalah atau survival. Kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya yaitu makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung dan keamanan serta kesehatan titik secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga dan memberikan perlindungan. Kemudian untuk yang kedua, kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian ada bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, saling mengasihi, saling menyayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, misalnya terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap pasangan dan rekan kerja atau kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman, kelompok, guru, konselor, dan coach. Untuk yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian menjadi pemimpin yang berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi yaitu yang pertama harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, dan belajar menjadi orang yang kuat. Kemudian membuat pilihan positif dan bekerja. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, kemudian mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik.
Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Jadi di sini kebebasan ini setiap manusia membutuhkan kebebasan untuk menentukan pilihan, baik itu pekerjaan, baik itu agama, baik itu segala sesuatu yang akan menjadi apa Bapak Ibu? Berarti kebebasan ini Apa Boka? berarti kebebasan ini juga berlaku untuk murid ya Bu ya. Iya, tentunya kebebasan itu berlaku untuk Murid dalam hal belajar contohnya seperti ini Bu. Kalau seandainya dia itu Bu dalam hal matematika ini ya Bu ya, kan ada tuh anak yang nggak bisa ataupun dia sedikit tidak menyukai. Nah itu apakah diperbolehkan kalau anak tersebut bilang, Bu aku tuh nggak suka loh sama matematika. Nah itu apakah itu diperbolehkan omongan seperti itu? Dengan matematika itu kan penting ya Bu ya, salah satu mata pelajaran wajib ya Bu ya. Nah itu gimana Bu? menurut pendapat baik, terima kasih pada Boka. Menurut pendapat saya, kita kembali ke awal. Kita menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu hanyalah menuntun. Apabila anak itu tidak menyukai pelajaran itu, kita hanya mengarahkan, sebatas mengarahkan, tapi kita tidak boleh memaksakan. Jadi kalau anak itu tidak suka matematika, tentunya dia suka sama pelajaran yang lain. Nah, tugas kita sebagai guru hanyalah menuntun. Jadi kita arahkan dia ke pelajaran yang memang dia sukai dan dia minati. Kira-kira seperti itu. Apakah menurut Bu Okta yang saya jelaskan tadi sudah cukup Bu? Bagaimana menurut Bapak Ibu pendapat yang sudah saya terangkan tadi? Apakah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kalau cukup kita lanjutkan ya Bu. Untuk yang kelima, yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Nah, Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya, kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya, kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Jadi intinya seperti ini. Apabila kita di kelas, tentunya kita sebagai seorang guru, kalau kita memberikan pembelajaran terhadap siswa yang selalu monoton, anak-anak cenderung bosan kan Bu? Jadi di kelas Ibu, di kelas yang Ibu Bapak ampu, tentunya Ibu selalu menyelipkan ice breaking untuk membangkitkan semangat anak-anak agar kembali bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Selain ice breaking, semisal di pelajaran kelas 6 ya, Bokta menggunakan lagu-lagu untuk mengingat menghafal materi tentang IPA dengan menggunakan, begitu juga dengan guru kelas 1. Nah, ini adalah tujuan dari Glasser ini tadi, kesenangan. Lanjut G. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, dan untuk yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini kita sebagai guru, posisi yang paling tepat untuk kita apa kira-kira Bapak Ibu?
Mohon pendapatnya Bu Tuti. Pemantau dan manajer. Betul. Baik, terima kasih kepada Bu Tuti atas pendapatnya. Jadi posisi yang tepat kita sebagai guru itu adalah manajer. Jadi posisi yang paling tepat kita sebagai guru itu adalah kita sebagai manajer. Ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Cukup? Kita lanjut ya Bu. Di sini ada pertanyaan pemantik, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat? Nah, kata-kata ini adalah siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah. Berarti kita sebagai guru kita tidak boleh mengucapkan itu ya Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tanpa kita sadari kita pernah melakukan ini kan sebagai manusia. Nah, setelah kita mempelajari modul ini kita harapkan kita bisa memahami ini dan tidak melakukannya lagi. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisinya sebagai penghukum. Kemudian di sini ada pernyataan, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini posisinya sebagai teman. Dan selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Berarti apabila ada pernyataan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, ini adalah memberikan penghargaan. Sementara sebagai guru kita tidak boleh menghukum dan memberikan penghargaan. Posisi yang paling tepat kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi yang tepat, yaitu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini sama dengan yang di atas tadi. Posisinya sebagai penghukum. Jadi Bu Bapak, posisi yang tepat kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini kita buat atas dasar kesepakatan bersama. Kalau kita sebagai dewan guru, sebagai guru kelas, tentunya kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, yang kita sepakati antara kita sebagai guru dan siswa. Nah, kemudian di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Apakah dari Bapak Ibu sudah melakukan ini di kelas? Dari kelas 1 sampai kelas 6, apakah sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas? Sudah ya Ibu Bapak? Dari awal pembelajaran kemarin sudah membentuk keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dibentuk atas kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Setelah kesepakatan itu disepakati, jadi kira-kira apa yang Ibu lakukan, Ibu Bapak lakukan di kelas? Jadi awalnya kita sudah membuat kesepakatan antara anak dan siswa, antara siswa dan guru. Setelah itu kita melakukan apa Bu? Yang kita lakukan adalah melaksanakan. Apabila melanggar, tentunya ada konsekuensi. Ya. Nah, saya rasa setiap kelas sudah melakukan hal itu, dan konsekuensi itu tergantung dari guru kelas masing-masing atau kesepakatan bersama. Konsekuensi untuk pelanggaran kesepakatan kelas itu yang menciptakan guru atau antara guru dan siswa.
antara guru dan siswa. Baik, sekarang lanjut ya Bu. Ini di sini ada penerapan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dilakukan dengan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal menjadi sukses. Yang kedua, menstabilkan masalah. Dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu agar guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga yaitu menanyakan masalah. Dan pada tahap ini pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, kembalikan kepada moderator Bu Erna, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eli Ratnasari atas materi yang telah disampaikan. Ya, kita memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu hadirin, silahkan untuk bertanya yang akan nanti dijawab oleh Ibu Eli Ratnasari. Ya, baik, pada Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna dan Bu Eli sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan bertanya, bagaimana cara mengontrol diri kita untuk menerapkan budaya positif agar kita mudah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru dan menerapkan kepada siswa. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Bu Putri yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru itu menerapkan cara mengontrol diri kita. Berarti mulai yang ingin bertanya? Boleh? Ya, Ibu Okta silakan. Terima kasih buat Ibu Ernasari sebagai moderator dan Ibu Elia Ratnasari sebagai pemaparan materi. Di sini saya akan bertanya tentang segitiga restitusi ya Bu. Nah, apakah segitiga restitusi itu wajib digunakan dalam menyelesaikan permasalahan antara siswa dan apabila anak itu melakukan kesalahan yang sudah melampaui batas, apakah segitiga restitusi itu masih tetap bisa digunakan? Terima kasih Ibu. Cukup untuk pertanyaan dua dulu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Elia Ratnasari sebagai narasumber untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Bu Erna selaku moderator. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Putri tadi, bagaimana cara kita mengontrol diri agar menciptakan lingkungan yang budaya positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas tentunya. Kalau kita sebagai guru, ibarat katakan kita harus memberikan contoh yang baik, ya tidak? Contohnya kita datang lebih awal, itu adalah salah satu cara kita mengontrol diri kita. Dengan kita memberikan contoh yang baik, rasa itu akan timbul dengan sendirinya. Karena dengan ini posisi kita adalah sebagai guru, saya harus memberikan contoh yang baik bagi anak didik saya. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di kelas, semisal kita membiasakan 5S. Apa 5S itu? Senyum, sabar, salam, sopan, dan santun. Baik itu terhadap sesama teman, apabila berjumpa dengan guru, kita harus selalu menerapkan itu. Yang pertama kita terapkan adalah di lingkungan kelas kita dulu, baru kita terapkan di lingkungan sekolah. Dan untuk pertanyaan kedua dari Bu Oktavia Fatmasari, yaitu apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan kepada murid yang sudah
melampaui batas atau kasusnya memang segitiga restitusi itu bisa diterapkan apabila ya Bu, apabila memang kasus itu masih bisa ditangani di sekolah. Semisal contoh, mohon maaf ini, untuk anak kelas tinggi yang sudah kelas 5, kelas 6, semisal lawan jenis memegang bagian-bagian tubuh yang memang tidak boleh disentuh. Misalnya anak itu sudah melakukan itu, apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan? Menurut saya segitiga restitusi itu fleksibel untuk kasus yang seperti itu. Untuk kasus yang seperti itu kita harus tentunya bukan hanya segitiga restitusi yang kita terapkan, tetapi kita harus memanggil orang tua, kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait, contohnya dari pihak Puskes tentang sosialisasi, contoh tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Biasanya kan ada dari bidan-bidan desa yang datang ke sekolah. Kita berkolaborasi dengan bidan desa atau yang biasa datang ke sini. Kemudian dengan Babinsa, biasanya kan ada ya Bu, Babinsa yang suka datang ke tempat kita yang memberikan contoh keteladanan. Kekerasan tidak boleh dilakukan. Kalau kekerasan itu sudah melanggar hukum, apabila anak ini sudah melakukan itu, ya kita terpaksa harus melakukannya dengan lewat jalur hukum. Menurut saya, pendapat saya sekian. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Erna. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah melalui kegiatan tahap demi tahap, di mana pada sesi selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini akan saya langsung simpulkan ya Bu, yang langsung saya tutup. Nah, dalam kesimpulan kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu, diseminasi budaya positif diharapkan dapat diterapkan di sekolah kita yaitu SD Negeri 2 Seputijaya. Di mana di dalam diseminasi budaya positif ini terdapat 5 dasar kebutuhan manusia, yang mana setelah seorang guru dapat mengetahui kebutuhan dasar setiap anak dan setiap rekan sejawatnya, maka dalam setiap masalah dapat kita lakukan tindakan yang kita ambil, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diharapkan di sini adalah posisi tertinggi, yaitu sebagai seorang manajer. Acara selanjutnya yaitu penutup yang akan dipimpin doa oleh Bapak Sucipto. Kepada Bapak saya persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara ini kita duduk bersama doa dan sejenak kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan adanya acara ini dapat memberikan impact positif kepada sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wajib. Hamdan ya Allah wa kafirin majidan. Ya Rabbana wa alhamdulillahi jami'in kalam alihi qali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa ziyadatan min wa barakatan rizqina wa barakatan wa rahmatan minna wa maghfiratan minna. Allahumma hawwin 'alaina husna wa taqabbal minna wa rahmatan biasa. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un 'alim wa la ilaha illa anta rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati surat Al-Fatihah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sucipto yang telah membawakan doa sebagai penutup kita. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Sampailah pada acara penutup, saya Erna Sari selaku presenter hari ini memohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.